Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat TV PKS dimanapun kita berada? Selamat datang di acara PKS Legislative Corner. Program ini merupakan salah satu program unggulan fraksi PKS DPRD Kota Medan. Di sini kita bakal bahas ngobrol santai tapi berisi, ngebahas perkembangan politik, kebijakan publik, dan kinerja anggota dewan tentunya dari fraksi PKS DPRD Kota Medan. Yuk kita bareng kupas biar makin melek politik. Dan hari ini kita kehadiran tokoh yang luar biasa, yaitu Abangda Haji Doli Indrangkuti selaku sekretaris fraksi PKS DPRD Kota Medan. Nah, untuk lebih lanjut kita akan kenalan dengan beliau. Ini Bang, kita mau tanya nih Bang, kan dengan berbagai audiens yang ada, ini mau kenalan lebih jauhnya dengan Abang. Ini Abang tokoh muda yang luar biasa. Bisa diceritain sedikit Bang, kenapa sih Abang memutuskan untuk terjun ke dunia politik, khususnya lewat Partai Keadilan Sejahtera? Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bang Aris. Saya memutuskan terjun ke dunia politik, ingin menjadi salah satu atas banyak persoalan di masyarakat, ya. Dan juga saya melihat juga PKS ini adalah rumah perjuangan dan juga merupakan juga rumah keluarga untuk memecahkan, disinilah kita memecahkan persoalan masyarakat, khususnya Kota Medan. Gitu Bang Aris. Siap, baik Bang. Selanjutnya, kira-kira motivasi Abang ketika duduk di DPRD Kota Medan tuh apa kira-kira? Motivasi saya di DPRD Kota Medan ini bukan hanya sekedar masuk di ruang rapat, duduk, diam, tapi bagaimana mengatasi masalah-masalah di masyarakat yang kita lihat di Kota Medan ini cukup kompleks gitu. Mantap Bang. Selanjutnya kira-kira nih kan Bang, sebelum masuk ini kita punya ekspektasi yang luar biasa kan. Kadang kan ekspektasi dan realita ini jadi anggota dewan ini berbeda Bang. Gimana sih rasanya kira-kiranya Bang kalau sudah hampir berjalan sekitar hampir setahun ya Bang ya? Hampir mau 1 tahun. Hampir tahun, di bulan 10 lah hampir setahun. Iya. Kira-kira gimana rasanya Bang? Ini sudah Bang jalan. Iya, tentu kalau kita ekspektasi dengan realita tentu berbeda ya. Gapnya tentu ada ya. Di sini ekspektasinya itu kerja politik itu bukan kerja instan ya, bukan kerja yang sederhana, tapi kerja politik itu harus memiliki kesabaran, memiliki juga keikhlasan. Dan tentu juga kerja politik itu ya harus ada keberanian di situ, karena kalau kita tidak ada ketiga ini maka kita akan menjadi mudah kecewa. Jadi ekspektasinya ini, realitanya ini ya, dengan keikhlasan, dengan keberanian kita dan dengan kebersamaan kita nanti di fraksi PKS Kota Medan, insya Allah nanti permasalahan-permasalahan masyarakat khususnya di Kota Medan itu bisa kita pecahkan, insya Allah. Selanjutnya kira-kira Bang nih dari pemilih-pemilih yang telah Abang jumpai nih ya kan selama ini, kira-kira dari presentasinya mana yang paling banyak Bang? Relawan atau pemilih Abang itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda atau gimana Bang? Ya. Soal siapa yang banyak mendukung itu tidak terlalu dipersoalkan. Kemarin waktu kita itu banyak juga bapak-bapak, banyak juga emak-emak, banyak juga anak muda. Tapi kalau boleh jujur, alhamdulillah juga anak-anak muda cukup banyak ya yang berdiskusi dengan kita tentang memang isu-isu strategis Kota Medan. Jadi anak-anak muda ini, apalagi sekarang ini adalah bonus demografi, kita kasih tempat kepada mereka apa-apa isu yang disampaikan ke kita, dan kalau bisa nanti kita buat di Perda atau bagaimana solusinya untuk anak-anak muda ini.
gitu Bang Aris. Siap bang, berarti banyak anak muda juga bang yang luar biasa. Anak muda ada mama, ada bapak, tapi anak muda juga banyak. Alhamdulillah. Berarti mungkin teman-teman Gen Z sudah banyak yang tertarik dengan politik. Karena kan kalau kita lihat Gen Z ini ya kadang-kadang mereka apatis dan sebagainya. Tapi dengan hadirnya abang nih kita memberikan efek luar biasa bagi teman-teman Gen Z di dapil abang nih ya. Iya, karena kalau memang ciri-ciri Gen Z itu kan ada beberapa ya, ada juga yang malas politik ya, tidak ambil pusing, ada juga istilah-istilah orang itu kan ada juga banyak ya. Kemarin saya menjemput anak saya di bandara, mager katanya, apalah mager ini? Awak juga nggak tahu mager itu apa. Ternyata tanya, nah apa mager? Malas gerak katanya. Oke gitu ya. Jadi ada juga memang sudah mulanya itu rangsangannya sudah ke politik. Ya semuanya kita rangkul. Mudah-mudahan anak muda ini insya Allah nanti bisa menjadi pemimpin kita nanti di 2029. Amin. Amin amin amin. Ya baik, selanjutnya kita akan lanjut ke segmen yang kedua bang. Ini lebih agak serius ya kan, tapi santai. Jadi terkait kinerja dan aspirasi bang. Siap. Sebelum kita jauh kan bang nih, kita teman-teman nih audiens nih pingin tahu sebenarnya amanah abang hari ini di komisi berapa dan mitra kerjanya dengan siapa saja ya. Jadi kalau teman-teman audiens ingin menyampaikan keluhannya itu bisa langsung tepat sasaran ya kan, terutama di mitra komisi abang. Iya, hari ini saya mendapatkan amanah di Komisi 3. Jadi di DPRD Kota Medan ini, di Komisi 3 itu membidangi ekonomi dan keuangan. Untuk mitra-mitra kita yang bermitra itu ada Dinas Koperasi, Dinas di Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, ada juga PUD Pasar ya, PUD Pasar, ada juga PD Pembangunan, ada juga satu lagi RPH, yaitu Rumah Potong Hewan. Jadi di sini semua adalah yang mencakupan dengan ekonomi dan keuangan, gitu Bang Aris. Siap. Iya. Berarti ini banyak terkait perekonomian juga. Iya, masalah hepeng. Termasuk masalah UMKM bang. UMKM juga ya, itu PUD Pasar itu kan UMKM juga di situ. Ada Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, gitu. Sejauh ini bang, kira-kira aspirasi masyarakat atau konstituen abang, apa yang mengesankan bagi abang nih, ya kan? Nih misalnya aspirasi yang disampaikan bang, biasanya kalau Kota Medan nih kan masalah kesehatan ya kan, ini banyak bang, susah nih bang masuk ke rumah sakit ya kan. Baru yang kedua, kira-kira masalah ekonomi juga kan, kebutuhan yang semakin meningkat nih. Kira-kira yang menarik selama abang menjabat hampir setahun nih, kira-kira bang dari konstituen abang aspirasinya? Iya. Dalam perjalanan sebagai anggota dewan ini banyak memang harapan-harapan masyarakat kepada kita ya, kepada anggota dewan. Misalnya tentang pengurusan BPJS, pengurusan Adminduk, dan juga yang sekarang juga waktu kita hari Ahad kemarin reses itu persoalan sembako naik. Nah, itu juga dikeluhkan masyarakat. Dan juga tentang keluarga juga. Kalau ya seperti itulah. Jadi curhatan-curhatan masyarakat itu, curhatan keluarga itu disampaikan semua ke anggota dewan. Ya, kita sebenarnya sih nggak ada masalah masyarakat memberikan keluhan kepada kita. Mudah-mudahan dengan mereka memberikan curhatan kepada kita, insya Allah kita bisa memberikan solusinya apa gitu ya. Jadi kita sebagai anggota dewan itu bukan hanya datang, duduk di kursi empuk dan tidak berbuat apa-apa, tapi insya Allah nanti kita cari solusinya. Kalau memang kita tidak tahu, kita tanya kawan kita di fraksi. Misalnya seperti misalnya masalah BPJS, ya nanti kan ke Komisi 2 kita tanya Ustadz Kasman, Ustadz
ada nomor kepala BPJS seperti itu. Jadi ya yang penting kan di fraksi ini adalah komunikasi dengan kawan-kawan kita, dan insya Allah mudah-mudahan fraksi PKS ini bisa kokoh dan juga bisa saling membantu, bersinergi gitu ya. Jadi walaupun saya di Komisi 3 bisa membantu mensinergikan dengan Komisi 2, Komisi 4 tentang infrastruktur, kalau Komisi 2 kan tentang adminduk ya. Komisi 1 tentang aparatur negara gitu, seperti aparatur di Kota Medan, seperti itu Bang Aris. Jadi kan terkait itu kan Bang juga teringat juga kan kadang-kadang masyarakat ini mulai masalah PBB ya kan. PBB, bahkan juga beberapa pengusaha kadang-kadang mengeluhkan terkait pajak mereka ya kan, ini kan masuk dalam iya pernah nggak lapor-laporan begitu masuk Bang ya kan? Ya benar, ada juga PBB ya PBB itu kan mungkin tahun-tahun kemarin kan naik naik, yang dulunya 1 juta sekarang 2 juta gitu ya. Itulah yang jadi yang kita advokasi, controlling ya, pengawasan seperti itu. Jadi tugas kita di anggota dewan itu apa yang dikeluhkan masyarakat itu yang kita kerjasamakan ke OPD. OPD itu kan eksekutornya. Jadi kita lakukan memang tugas kita sebagai fungsi pengawasan. Insya Allah dengan hubungan baik kita dengan OPD, setelah mereka dengar dan melaksanakan apa yang kita sampaikan, seperti itu. Siap, baik Bang. Maksudnya kita akan masuk ke segmen ketiga Bang ya kan, ini adalah terkait pembangunan kota ya kan. Ini pembangunan kota nih sangat luar biasa ya kan, kita lihat pembangunan kota Medan nih luar biasa cepat pesat hari ini. Benar banget. Jadi yang kita tanyakan nih Bang, kira-kira apa harapan peran fraksi PKS terhadap pembangunan kota Medan? Fraksi PKS tentu ingin menjadi mitra yang kritis tapi bukan kritis tapi dan konstruktif. Jadi fraksi PKS itu hadir mengkritisi kebijakan-kebijakan Pemko Medan, tapi memberikan solusi apa yang akan ditawarkan oleh fraksi PKS. Jadi kritis dan konstruktif. Jadi iya, ada kritis, ada juga solusinya apa, seperti itu. Jadi insya Allah juga Pemko Medan juga akan ini ya lebih nyaman seperti itu. Jadi fraksi PKS Kota Medan dengan Pemko Medan juga berkolaborasi. Insya Allah kalian kan untuk kebaikan masyarakat juga, ya kan, gitu, Bang Aris. Ya baik, selanjutnya kira-kira Bang, bagaimana Abang melihat berbagai permasalahan yang ada di Kota Medan ini, termasuk peningkatan daerah untuk kesejahteraan rakyat, ya kan? Ini kan kesejahteraan rakyat ini penting diperhatikan, ya kan? Iya. Saya melihat pembangunan Kota Medan ini masih banyak permasalahan di lapangan itu. Permasalahannya juga masih sangat kompleks ya. Misalnya itu yang kita lihat nyata ya di kepala mata kita sendiri ya, banjir di beberapa kawasan. Walaupun kemarin itu kita sudah OPD terkait itu sudah membuat paret-paret, tapi masih ada yang banjir. Kayak kemarin kita reses di Jalan Tuasan ya, itu juga masih ada beberapa banjir, dan masih banyak yang lain banjir, drainase yang tumpah, terus juga masyarakat yang adminduknya belum tuntas, seperti itu. Kita melihat juga pembangunan Kota Medan ini bukan hanya sebatas betonisasi atau hanya seremonial saja, tapi harus ada kepada masyarakat itu efeknya. Jadi anggaran yang triliun-triliun itu harus terasa gitu ya. Jadi kita masih melihat kepada masyarakat itu belum terasa efeknya. Jadi itulah tugas kita di Dewan ini, bagaimana OPD-OPD terkait itu yang di Pemko Medan itu memberikan dengan anggaran yang sebesar itu, memberikan efek yang jelas kepada masyarakat. Kalau dibangun ini, apa efeknya? Jadi makanya tadi saya katakan ada 3 itu, harus ada keikhlasan,
dan juga OPD ini juga harus juga berniat bahwa itu yang mereka kerjakan itu adalah termasuk juga amal jariah. Jadi apa yang dikerjakan mereka itu amal jariah kepada mereka kalau ikhlas ya. Jangan hanya cuma menguntungkan sepihak gitu ya. Itu yang kita mau. Itulah nanti di fraksi PPS Kota Medan kita akan menyoroti ini. Insya Allah nanti dengan anggaran yang sebesar ini kita pastikan masyarakat mendapatkan efek yang positif. Nah, gitu Bang Haris. Ya baik Bang, ini terlanjut nanti kan Abang menyampaikan ada terkait banjir ya kan. Ini kan pembangunan di Kota Medan sudah banyak terkait mengatasi banjir. Kira-kira di mana kendalanya nih Bang terhadap pembangunan Kota Medan? Terutama ketika di dapil Abang nih, di mana aja ya kan yang terjadi titik banjir? Ya. Kalau saya melihat banjir ini antara hilir dan hulunya itu tidak nyambung, tidak simultan. Memang banyak yang apalagi di dapil saya ya, dapil 3 Kota Medan itu, misalnya kemarin kita reses Bang Haris, hari Ahad kemarin kita reses ya, Ahad kemarin. Di Jalan Tuasan itu ada banjir Jalan Tuasan. Nah, di sini banjir, di sini tidak banjir. Jadi kan ada yang tersumbat di situ. Jadi saran kita untuk Pemko itu antara hilir dengan hulunya itu, antara masuk air dengan juga keluar air itu harus dikerjakan semua. Jadi tidak dikerjakan sini, justru yang ini tidak digali, maka akan dia tersumbat. Gitu. Ada juga banjir itu juga misalnya di Jalan Suratman, Kecamatan Medan Timur. Berdampak juga ke Jalan Jemadi, ada juga di Jalan Cemara, Gang Jambu. Itu banjirnya juga harus kita sama-sama mungkin DPRD Kota Medan dan juga Pemko Kota Medan mencari solusi ya, mencari solusi. Banjirnya itu karena memang di situ ada juga rel kereta api, ada juga di Jalan Cemara itu kan jembatan layang. Dan itu makin memperparah banjir di situ. Jadi peran kita nanti di DPRD Kota Medan duduk bareng apa kira-kira solusi untuk masyarakat yang di sekitar sini. Itu masih sekitar Jalan Suratman, Jalan Bilal, Jalan Jemadi, dan juga di Jalan Cemara. Belum lagi kita ke Jalan Lenda Sujono di tol itu ya kan, di tol itu kan juga banjir juga ya. Kalau kita hujan deras atau hujan juga tidak deras, ini bisa udah tergenang ya banjir. Jadi juga antara OPD terkait dan juga DPRD, Forkopimda harus mencari jalan solusinya. Karena ini udah bertahun-tahun juga banjirnya. Jadi jangan masyarakat juga yang kena di sini. Ujung-ujungnya kalau sakit-sakit masyarakat, tapi nggak enak juga kan. Makanya kita melalui DPRD Kota Medan inilah tugas kita. Bagaimana masyarakat menilai atau melihat kita itu mengatasi solusi yang disampaikan kepada DPRD Kota Medan. Gitu Bang Haris. Siap Bang, baik terkait tadi banjir terkait ini kan mitra kerja Abang di PD Pasar ya kan? Iya benar. Untuk PD Pasar gimana sih dengan hubungan Kota Medan ya kan? Ini kan sering menjadi counterpart Abang, sering menjadi yang sering RDP dan sebagainya. Kira-kira gimana kondisinya Abang lihat? Dan sekaligus Abang ini kan juga seorang pengusaha sebelumnya ya kan? Jadi kira-kira bagaimana korelasi antara PD Pasar dan hubungan Kota Medan hari ini? PD Pasar ini mitra kita, counterpart kita di Komisi 3. Kita sudah beberapa kali juga rapat kerja lah, bukan rapat dengar pendapat ya, rapat kerja dengan kawan-kawan di PD Pasar. Kawan-kawan di PD Pasar itu memberikan kita laporan keuangannya. Saya melihat di situ laporan keuangan itu beban pegawai itu dari laporan keuangan itu
itu hampir 98%. Dan kita melihat situ biaya pemeliharaan itu pada 90% biaya pegawai, itu bagaimana kelanjutan lagi? Dan neraca keuangan itu sudah habis untuk pegawai. Kita kemarin memberikan saran kepada PD Pasar agar pegawainya ini dipotong, jangan sebanyak itu, atau pihak ketiga itu tidak usah pihak ketiga. Misalnya kan PD Pasar itu pihak ketiga kan, misalnya kamar mandi pihak ketiga, daerah malam pihak ketiga, terus juga yang lainnya juga pihak ketiga, parkir juga pihak ketiga gitu ya. Ya kalau memang saya banyak pegawainya PD Pasar, ya pegawai PD Pasar aja itu semuanya, jadi tidak menghabiskan anggaran lagi. Kemarin juga waktu kita waktu LPG ya, kita juga menyarankan agar PD Pasar ini digabungkan saja kepada OPD dinas terkait ya, apakah nanti dinas operasi nanti itu kita lihat nanti ya. Karena kalau saya melihatnya itu tidak sehat lagi, karena keuntungannya itu setahun kemarin keuntungannya itu cuma 600 jutaan gitu Bang Aris. Coba kita masuk ke session yang selanjutnya terkait quick question ya. Yang tepat memang nih yang kita agak santai sedikit ya kan? Tapi kita berharap abang bisa jawabnya dengan cepat ya kan. Kira-kira olahraga favorit abang apa? Jogging dan basket. Luar biasa. Baru selanjutnya, kira-kira satu kata yang menggambarkan fraksi PKS di Kota Medan saat ini apa gitu? Tangguh. Selanjutnya, kira-kira pilih MMA atau boxing? MMA ya. Mixed Martial Arts. Ya. Jadi bela diri praktis. Bisa kunci-kuncian gitu ya. Kimura boxing juga ada. Ya. Jadi dia gabungan semua. Jadi dia kolaborasi semua. Kolaborasi, mau main bawah, mau main atas, mau main atas. Kira-kira bang, kalau nggak jadi politisi, pengennya abang jadi apa? Dagang aja lah. Dagang. Selanjutnya bang, lagu yang menggambarkan semangat kerja fraksi PKS. Bila ada Sri Mujahid. Bila Sri Mujahid. Boleh dinyanyikan sedikit bang? Ya, boleh. Bila ada 1000 mujahid, kamilah satu di antaranya. Bila ada 1000 mujahid, kamilah satu di antaranya. Oke bang, baik. Selanjutnya semacam lah. Pilih nonton atau baca buku? Baca buku ya. Kira-kira kalau saya sebutkan Medan, yang teringat dengan apa? Kota pejuang, penuh semangat dan keberanian. Siap. Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah. Sudah semuanya kita, ya kan. Kita sekarang masuk kepada segmen terakhir. Kira-kira apa pesan abang untuk anak-anak muda Kota Medan yang ingin ikut andil dalam Kota Medan, tapi bingung harus mulai dari mana? Buat anak Kota Medan, jangan merasa kecil ya, jangan merasa lemah. Kalau Anda ingin berkontribusi untuk Kota Medan, mulai dari hal yang kecil ya, bisa membantu tetangga, bisa membantu keluarga, dan juga bisa membuat komunitas di lingkungan Anda. Insya Allah itu menjadi cerminan pribadi Anda di lingkungan tersebut. Insya Allah mudah-mudahan dengan kebersamaan Anda di lingkungan itu bisa mendapatkan amal jariah, nanti kita sama-sama nanti masuk di surganya. Amin. Soalnya bang, gimana sih caranya biar kita bisa terus update dan connect dengan kegiatan fraksi PKS di Kota Medan? Mudah aja, langsung aja ke sosial media fraksi PKS ya, Facebook-nya, YouTube-nya, Instagram, semua ada.
bisa berkunjung ke fraksi ya Pak? Bisa berkunjung ke fraksi, nanti buat surat aja. Siap. Nanti komunikasi dengan staf di fraksi. Oke, baik Sobat PKS TV Medan, itu dia obrolan kita hari ini di PKS Legislative Corner. Jangan lupa, politik itu bukan soal kursi dewan, tapi soal bagaimana kita bisa membentuk masa depan Kota Medan. Sampai ketemu di episode selanjutnya, tetap kritis dan tetap peduli. Dan jangan lupa share, like, dan komen di podcast kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.